Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan mempresentasikan tentang Programmable Electronic Engine Control atau PEEC. Sebelum kita memasuki materi, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri terlebih dahulu. Nama saya Fajar Najib dengan NIM B0303 220411. Pada presentasi ini saya akan membagi presentasi ini dengan beberapa poin. Yang pertama yaitu pendahuluan, sistem bahan bakar, electronic control system overview, electronic components, PEEC, electronic governor, dan timing convenience unit. Oke, kita langsung masuki ke poin pertama yaitu pendahuluan. Programmable Electronic Engine Control pertama kali dikembangkan pada tahun 1978. Engine ini didesain dengan mengontrol jumlah bahan bakar dan timing penginjeksian menggunakan elektrik yang bertujuan untuk mengoptimalkan pengontrolan dengan ketat. Lanjut ke berikutnya yaitu sistem bahan bakar. Terdapat beberapa komponen pada sistem bahan bakar PEEC engine. Jadi yang pertama dimulai dari tangki merupakan tempat penyimpanan fuel. Kemudian disalurkan oleh transfer pump, di mana sebelum masuk melewati transfer pump, dia melewati primary fuel filter terlebih dahulu. Setelah dari transfer pump masuki ke ECM. Fungsi fuel pada ECM ini berfungsi untuk mendinginkan ECM. Kemudian menuju ke secondary fuel filter. Pada secondary fuel filter biasanya dilengkapi oleh timing pump. Setelah melewati secondary fuel filter, dia masuk ke fuel injection pump, kemudian diinjeksikan ke fuel nozzle. Pada fuel injection pump terdapat filter line yang menuju ke tangki kembali untuk mengalirkan fuel yang tidak digunakan. Next, kita masuk ke poin berikutnya yaitu electronic control system overview, di mana pada elektronik komponen ini terdapat beberapa komponen. Pada PEEC terdapat elektronik komponen, yaitu yang pertama timing accelerated BTM yang berfungsi sebagai pengontrol dari spool yang menggerakkan atau yang mengatur putaran camshaft yang advance injection. Kemudian brake accelerated yang berfungsi sebagai penggerak dari servo yang menggerakkan rack yang mengontrol jumlah bahan bakar yang akan diinjeksikan. Kemudian ada yang ketiga yaitu personality module, yang keempat yaitu ECM yang sebagai pengontrol dari elektrik komponen, yaitu sebagai input dan output atau sebagai penerima dan pemberi informasi dari komponen elektrik. Kemudian yang kelima yaitu transducer module. Next, kita masuk ke materi berikutnya yaitu elektrik komponen. Pada PEEC engine terdapat beberapa elektrik komponen, yaitu yang pertama total position sensor yang berfungsi sebagai penghubung antara operator dengan engine. Yang kedua yaitu vehicle speed buffer yang berfungsi sebagai penguat dan membuat gelombang elektrik. Untuk vehicle speed sensor yang berfungsi sebagai pendeteksi kecepatan dari chopper wheel yang berada di transmisi. Kemudian yang keempat yaitu data link. Kemudian yang kelima yaitu check engine light, yang dimana ECM akan mengaktifkan check engine light dengan cara menghubungkan koneksi check engine light ke ground sehingga sirkuit bakal tertutup dan check engine light bakal aktif. Kemudian yang keenam yaitu course control switches. Next, kita masuk ke materi berikutnya yaitu PEEC electronic governor. Pada PEEC electronic governor terdapat beberapa komponen yang perlu kita ketahui, yaitu fuel pump housing, magnet, track position sensor, brushless torque motor, kemudian ada servo. Untuk cara kerja dari PEEC electronic governor kurang lebih sama dengan mechanical governor pada yang biasanya.
Akan tetapi misinya yang membedakan yaitu servo dikendalikan oleh brush motor yang terdapat sel dynamic yang dikendalikan oleh ECM, di mana ECM akan mengendalikan BTM yang bakal mengontrol servo, yang bakal mengontrol track position, dan akan mengatur jumlah bahan bakar yang bakal diinjeksikan. Next, kita lanjut ke materi berikutnya yaitu timing advance unit. Terdapat beberapa komponen pada timing advance unit, yaitu yang pertama yaitu timing cellular BTM, yang kedua yang keempat itu slip, yang kelima itu adalah slip spool, yang keenam ring, yang ketujuh gear, yang kedelapan carrier, yang kesembilan fuel injection pump camshaft, yang ke-10 body assembly, yang ke-11 bolt, dan yang ke-12 adalah ring. Oke, untuk cara kerja dari timing advance pada PHEV engine kurang lebih sama juga dengan mechanical timing advance pada timing advance pada mechanical. Yang membedakan dari timing advance pada PHEV yaitu terdapat timing cylinder atau BTM, di mana BTM itu bakal berfungsi sebagai penggerak dari power spool yang bakal mengontrol putaran dari fuel injection pump camshaft, di mana itu akan mengubah derajat dari camshaftnya itu dan mengatur timing dari timing atau waktu penginjeksian dari fuel injection tersebut. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang ditanyakan, silakan komen, dan jika ada masukan silakan komen juga. Ya, komen aja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.